Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat itu juga kita dapat hadir di sekolah yang kita cintai ini. Sholawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti ada sekarang ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala UPTD SD 02 Mungo, seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 02 Mungo, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komite beserta anggota Komite SD 02 Mungo yang sempat hadir di ruangan kita ini. Selanjutnya yang kami banggakan Bapak Ibu Wali Murid yang sudah meluangkan waktunya untuk kelancaran acara kita ini. Baiklah, susunan acara pada pagi hari ini atau pagi menjelang siang ini adalah yang pertama, yaitu pembukaan dari protokol yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya selawat dan salam mari pula kita kirimkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersapaan kepada beliau kelak di hari akhir kita termasuk umatnya yang beruntung. Untuk melaksanakan kegiatan ini merupakan suatu kegiatan rangkaian dari pendidikan guru penggerak. Walaupun ini merupakan rangkaian pendidikan guru penggerak, tapi kegiatan ini berdampak positif terhadap sekolah kita. Jadi Bapak dan Ibu, nanti kita akan melaksanakan diskusi bagaimana rekan kita Ibu Deswanti yang merupakan salah seorang guru penggerak yang ada di Kabupaten 50 Kota akan memfasilitasi diskusi kita nantinya tentang memetakan aset-aset yang ada di sekolah kita ini, bagaimana aset-aset tersebut bisa mendongkrak kemajuan dan perkembangan pendidikan di sekolah kita. Bagaimana menciptakan berbagai inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan baru untuk memajukan pendidikan di sekolah kita ini. Di sini tentu tidak bisa kami ataupun Ibu Deswanti saja ataupun jajaran guru dan lingkup pendidikan yang ada di sekolah saja yang melaksanakannya. Kita butuh dukungan, kita butuh kerjasama. Apa-apa yang merupakan model kita yang sudah ada di sekolah kita yang bisa kita kembangkan agar pendidikan di sekolah kita ini lebih baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya Bapak dan Ibu, serangkaian dengan pemetaan aset ini kita juga akan melahirkan beberapa program-program yang nantinya sudah kita sadari kebutuhannya untuk pendidikan di sekolah kita, yang alhamdulillah sudah selesai, sudah serah terima, sudah kita nikmati. Dan alhamdulillah kemarin AMBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, sudah kita adakan di sini. Anak-anak kita kelas 5. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Sebentar lagi juga ruangan kelas kita yang 6 juga akan selesai juga. Jadi serah terimanya itu hari Senin. Anak-anak
kita akan bisa memanfaatkan ruangan kelas baru. Senang Bapak Ibu? Nah, semoga kelas yang lain juga nanti dapat juga kita dapat bantuan ya Bapak Ibu. Tapi kalau nggak dapat bantuan pun kita yang mengupayakannya. Jadi Bapak dan Ibu, begitu pemerintah memperhatikan pendidikan untuk generasi-generasi emas. Anak-anak kita itu adalah generasi emas. Begitu pentingnya mereka, sehingga perhatian pemerintah itu begitu banyak. Dan bagaimana dengan kita sendiri? Tentu kami yakin Bapak dan Ibu semuanya sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat, sebagai komite juga berkeinginan yang sama. Pasti keinginan kita sama. Kami yakin sekali ingin memajukan SD 02 Tidak tentu dijawab bagus dan Bapak Ibu tapi menyampaikan tidak seperti itu. Kalau ide kita ada manfaatnya, kebaikannya untuk pendidikan, nanti akan kita tampung semuanya. Jadi awak tapi ide awak tuh tidak terancak dulu. Sampaikan juga. Mungkin menurut Bapak Ibu tidak rancak, ternyata bagus nanti kita terapkan di sekolah kita. Nah seperti itu. Jadi kami betul-betul menginginkan sumbangan ide-ide brilian dari Bapak dan Ibu semuanya untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita ini. Semoga dari hari-hari pendidikan di UPTD SD Negeri 02 Mangun ini lebih meningkat dan meningkat lagi. Begitu juga Bapak dan Ibu guru-gurunya, mereka sudah aktif Bapak dan Ibu. Setiap 1 minggu sekali belajar bersama di ruangan labor. Namanya kegiatan komunitas belajar guru-guru. Nah, walaupun ya guru belajar, bagaimana dengan kita, dengan anak-anak kita? Yang dibicarakan dalam kegiatan itu, bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita ini? Apa-apa masalah, apa-apa kendala, bagaimana cara menghadapi solusi dari masalah atau kendala tersebut, supaya anak-anak kita itu lebih cerdas-cerdas lagi, lebih baik lagi karakternya, akhlaknya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi marilah kita sama-sama bahu-membahu, saling bekerja sama, berkolaborasi untuk memajukan dan mensukseskan pendidikan di sekolah yang kita cintai ini. Saja sedikit sambutan dari kami. Semoga sesi diskusi ini nanti bisa berlangsung dengan baik dan kita melahirkan pemetaan aset yang betul-betul tepat, dan kemudian juga melahirkan program-program yang berkualitas untuk kemajuan sekolah kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan beberapa buah pesan. Acara selanjutnya, kata sambutan dari pengurus komite yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi Muslim. Kepada Bapak Dodi Muslim disilahkan. Dalam bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil bayyinat liyuzhirahu ala dinihi walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, khususnya majelis guru dan Bapak dan saudara anggota komite dan yang kami muliakan ibu-ibu wali murid yang berhadir di ruangan sekolah kita. Pertama dan pertama sekali mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama dan telah dapat memberikan kesempatan
pada kita untuk hadir di ruangan ini guna tak lain tak bukan adalah membicarakan tentang kemajuan pendidikan di sekolah kita ini masalah tentang. Kemudian selawat beri salam taruh qaflah kita ajarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan, dari alam kejadian ke alam berpendidikan seperti ini. Baiklah Bapak dan Ibu, kami mewakili dari Majelis Guru, mewakili dari wali-wali murid dan komite. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang telah berupaya untuk memajukan pendidikan kepada Ibu Kepala Sekolah bersama Majelis Guru, dan terutama mengenai kegiatan yang dilaksanakan pada saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih demi kebaikan pendidikan di sekolah kita untuk masa-masa yang akan datang. Jadi apapun kegiatan yang ibu-ibu laksanakan di sekolah ini demi kemajuan, demi mencapai untuk pendidikan di sekolah kita, kami pun turut mendukung Bapak dan Ibu. Jadi apapun kegiatannya, demi kemajuan anak-anak kita masa yang akan datang, kami turut menyetujui. Atas nama wali murid atau perpanjangan wali murid di sekolah kita ini, kami dari komite menyampaikan ucapan terima kasih terutama sekali kepada kepala sekolah bersama majelis guru. Saran kami agar lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang, karena kita perlu memajukan pendidikan ini agar anak-anak dapat bersaing maupun di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi nantinya. Tak tinggal kita dari sekolah-sekolah lain. Lebih-lebih sekarang ini kita telah dibantu oleh pemerintah. Luar biasa miliar dananya itu lokal panjangnya 700 juta. Ikut 200 juta bantuan dari pemerintah untuk pembangunan sekolah. Tambah lagi itu WC sedang dibangun gini. WC itu kalau tidak salah ada 70 juta dananya. Di luar biasa miliar dana yang dikucurkan oleh pemerintah pada tahun ini untuk sekolah awal. Itu demi memajukan pendidikan dulu di Nagari awal. Jadi kegiatan itu, apapun kegiatan yang sifatnya positif untuk anak-anak, untuk awak pasamu, nanti itu sama-sama mendukung. Itu harapan kami kepada wali murid. Jadi apapun yang disarankan oleh Ibu Kepala Sekolah bersama majelis guru demi kebaikan anak-anak, marilah itu sokong dulu bersama-sama beda. Lebih-lebih itu demi pendidikan, baik itu berkelasnya ataupun keseluruhan di sekolah UPTD SDN 02 Gunung. Mudah-mudahan dengan adanya komitmen itu pertama, anak-anak akan lebih maju, akan mendapat fasilitas dari pemerintah ataupun. Disilakan kepada Bapak Ibu untuk mencicipi segala hidangan yang telah disediakan. Tambah Bu Des. Tak tambah mungkin ada di sekitar Pak Ketua. Aku waktu lengan ada tamu kalau masuk waktu Aku pulang teh. Terbujuk satu pulau tapi. Silakan kepada Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Acara selanjutnya, diskusi pemetaan aset sekolah dan pembentukan program yang akan disampaikan oleh Ibu kita, yakni Ibu Deswanti SPD. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada malu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Yang mana dengan nikmat beliau itu jolah kita telah dapat bertemu di sekolah yang sangat kita cintai ini. Guna dan tujuan kita akan mengadakan diskusi bersama. Salawat berserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah berubah akhlak manusia dari akhlak yang jahiliyah menjadi akhlak yang sangat terpuji seperti saat sekarang ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 02 Mungo, dan selanjutnya kepada Ibu dan Bapak Majelis Guru SDN 02 Mungo, dan yang sangat kami hormati lagi yaitu kepada Bapak kami para pengurus komite yang sudah menyokong segala kegiatan yang ada di sekolah ini. Dan yang sangat kami banggakan Ibu dan Bapak wali murid kami yang sudah meluangkan waktunya dan sudah meninggalkan segala aktivitasnya di rumah dan bersedia hadir di sekolah ini demi mencapai tujuan yang kita inginkan. Baiklah, kita fokus ke topik pembicaraan kita pada hari ini, yaitu topiknya tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini kita berbicara tentang aset yang ada di sekolah kita. Sebelum saya lebih lanjut, mungkin ketika saya berbicara aset, ibu-ibu beranggapan berarti ini adalah uang atau harta yang ada di sekolah kita. Nah, ini apa itu aset? Aset sekolah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh sekolah dan memiliki nilai ekonomis. Ini bisa berupa benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Jadi kegiatan sederhananya aset sekolah itu yaitu harta sekolah yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi memang aset itu adalah harta yang kita miliki, namun harta ini tidak hanya berupa uang saja. Nah, alasan pentingnya kita melakukan pemetaan aset pada hari ini yaitu yang pertama, pengelolaan aset yang efektif. Jadi kita semua warga sekolah bagaimana mengelola aset ini agar lebih efektif, yaitu yang pertama dengan melakukan inventarisasi. Inventarisasi ini kita harus membuat pembukuan daftar-daftar apa saja aset-aset yang kita miliki di sekolah. Dan kebetulan ibu yang di samping yang di depan kita ini, beliau adalah pengelola aset di sekolah UPTD SDN 02 Bungo. Semua aset itu dihitung dan dicatat. Tidak boleh kita misalnya ini tidak bagus lagi Bu dibuang. Kalau sudah dibukukan tidak boleh kita buang begitu saja. Kemudian yang kedua, pemeliharaannya. Kita harus menjaganya dengan sebaik mungkin. Yang ketiga yaitu pengadaan aset baru. Seandainya aset kita ini sudah tidak bisa lagi dipelihara, tidak bisa lagi diperbaharui, maka kita harus memperbaharuinya dengan pengadaan aset baru. Yang kedua alasannya yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi kita harus mengambil keputusan itu. Yang pertama, perencanaan pengembangan. Bagaimana aset ini supaya lebih berkembang lagi. Kemudian yang kedua, pengoptimalan penggunaannya. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja kita. Nah, ini yang ketiga itu perencanaan kita masa depan. Apa-apa saja aset yang belum kita miliki atau apa saja yang belum kita capai. Tujuan dari pemetaan aset sekolah ini yaitu proses mendata, mengidentifikasi, serta menganalisis semua aset yang dimiliki oleh sekolah. Pemetaan aset ini mengetahui potensi dan kondisi aset yang dimiliki sehingga dikelola dengan lebih efektif dan efisien. Nah, ini dia 7 aset utama yang ada di sekolah, yang harus ada di sekolah. Ini yang pertama yaitu modal manusia. Yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik,
Yang keempat modal lingkungan, yang kelima modal finansial, dan yang keenam modal politik, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Nah, jadi kita kata-kata mujaranya. Jangan tanyakan apa yang belum tercapai, namun tanyakanlah apa yang sudah berhasil dilakukan. Nah, ini kalau kita di sekolah ini ada unsur ekosistemnya. Jadi bukan hanya hewan saja yang memiliki ekosistem. Kita di sekolah juga memilikinya. Yang pertama yaitu unsur biotik dan abiotik. Unsur biotik ini terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid, pengawas, orang tua murid, dan masyarakat sekitar. Jadi Bapak Ibu wali murid kami ini termasuk dari unsur biotik di sekolah kita. Begitu juga Bapak pengurus komite termasuk di masyarakat sekitar. Kemudian unsur abiotiknya ada keuangan, ada sarana, ada prasarananya. Nah, ini tadi yang kita bahas tentang aset manusia. Aset manusia di sini yaitu yang pertama kepala sekolah, peserta didik, guru, komite, tenaga kependidikan. Nah, yang terakhirnya tenaga kependidikan. Jadi bagaimana di sini kita meningkatkan kualitas pembelajaran siswa kita? Seandainya guru-guru di sekolah kita ini bukan tamatan sesuai dengan bidangnya. Dan alhamdulillah di UPTD S02 Bungo sudah 80% gurunya sudah pegawai negeri dan memiliki kualifikasi pendidikannya sesuai dengan bidang yang diampunya. Dan untuk tenaga kependidikan, ibu operator, dia juga memiliki kualifikasi pendidikan komputer sesuai dengan bidang beliau tersebut. Nah, ini untuk aset sosial. Jadi Bapak Ibu wali murid termasuk kepada aset sosial di sekolah. Yang bagian aset sosial itu ada tim kepolisian. Nanti dia akan memberikan misalnya pengarahan bagaimana supaya anak-anak remaja ini terhindar dari narkotika. Begitu juga tim puskesmas nanti akan memberikan bimbingan kepada kita bagaimana merawat diri itu dengan baik agar kita menjaga kesehatan. Dan kebetulan kemarin tim puskesmas datang ke sini, dia mendata anak-anak didik kita yang dan kebetulan ada siswa kita 1 orang dan dia juga sudah melakukan perawatan rutin. Jadi cuma ada 1 di sekolah kita. Semoga tidak ada lagi tambahan-tambahan yang lainnya, karena penyakit kulit ini sungguh sangat berbahaya bagi diri kita sendiri dan nanti juga dia akan menular kepada orang-orang sekitarnya. Kemudian lanjut media sosial. Jadi sekolah S02 Bungo ini juga memiliki media sosialnya berupa Facebook, Instagram. Jadi nanti ibu-ibu jika ingin melihat kegiatan-kegiatan di sekolah setiap hari, kita kan tidak bisa melihat langsung ke sekolah kan. Jadi kita silakan pantau saja di Facebook UPTD S02 Bungo. Lihat apa kegiatan anak kita sekarang pramuka, tahfiz, nanti akan ditampilkan di sana. Kemudian ini Mama. Dan kebetulan kita di sini juga pengurus komitenya seorang datuk yang Datuk Pucuk yang paling nomor 1 di negara Bungo ini. Kemudian juga ada Bapak Andri Muswarman. Jadi nanti beliau ini bisa memberikan pengarahan atau materi kepada anak-anak didik kita bagaimana memakai pakaian yang sesuai dengan adat Minangkabau. Nanti bisa diberikan itu. Kemudian kalau pakaiannya pergi ke acara adat, bagaimana pakaiannya? Kalau acara pesta seperti apa? Mungkin nanti bisa Bapak membantunya dengan memberikan pengarahan kepada anak-anak kita di sekolah ini. Kemudian juga perangkat nagari. Perangkat nagari ini memberikan berupa materi juga bisa dan berupa finansial juga bisa kepada sekolah kita demi kemajuan suksesnya tercapainya mutu sekolah di SD02 Bungo. Nah, ini yang modal sosialnya ada di sini wali murid. Orang tua yang berprofesi misalnya
dia pintar chef, pintar masak. Kami sekarang ini Bapak Ibu kegiatan kelimanya ada bagian kewirausahaan, kearifan lokal, dan juga ada berkebun. Nah, jadi Bapak Ibu yang memiliki skill di bidang-bidang tersebut bisa nanti memberikan pelatihan kepada kami. Bagaimana menanam cabai itu yang baik, yang bagus. Jika kita tanamnya begini, perawatannya seperti ini, maka hasil panennya akan seperti ini. Jadi bisa ibu-ibu memberikan prakteknya kepada anak-anak didik kita di sekolah. Jadi bukan hanya orang yang memiliki ijazah sarjana, Bu, awak tak sekolah, Bu, tidak. Orang yang memiliki skill bisa memberikan motivasi untuk anak-anak didik kita. Seperti kearifan lokal, kita merubah sampah yang berserakan yang sudah dibuang, bungkus-bungkus sabun atau bungkus minuman, nanti bisa dikelola dengan baik jika kita bisa pandai mengelolanya. Nah, ini yang ketiga itu modal fisik. Fisik ini memang berupa benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada di sekolah kita. Nah, sekolah kita memiliki 6 ruang kelas. Kemudian labor komputer, ini yang kita tempati. Ruang guru, kolam ikan atau tabe, kolam kita ada 2, di samping 1 dan di belakang 1. Kemudian galeri ini nanti yang akan digunakan yaitu kelas 2 yang dipakai sekarang. Itu yang akan dijadikan galeri kita. Kemudian ruang kepala sekolah, perpustakaan, dan koperasi. Koperasi itu berada di sebelah ruang guru. Dan lanjut rumah dinas. Rumah dinas kita sekarang tinggal 1, yang paling ujung, paling bawah. Cuma itu yang bisa tinggal yang sedikit layak. Lanjut kantin. Kantin kita di samping ada 4 sekat. Nah, kantin itu disewa oleh masyarakat dan nanti uangnya dikumpulkan dan dibangun hal-hal yang dibutuhkan oleh di sekolah kita. Lanjut musola di depan dekat lapangan takraw dan ruang rapat, kemudian parkiran. Ini adalah modal-modal fisik yang kita miliki di sekolah kita. Kemudian modal lingkungan. Modal lingkungan ini bisa kita jadikan untuk kebun, dan kebetulan kami di kelas 4 kita ambil perimanya, kami menanam ubi jalan. Kemudian tempatnya di ujung. Dan kebun kita untuk satu lagi ada di belakang. Namun yang sering dipakai memang yang di belakang perpustakaan itu. Yang kelima itu modal finansial. Modal finansial ini kita dapatkan dari yang pertama itu dana BOS. Dana BOS ini memang dikeluarkan 4 kali setahun itu, 3 kali itu, 2 kali. Nah, dana BOS ini dikeluarkannya 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian dana alokasi khusus ini bantuan DAK. Lanjut sumbangan komite. Yang sumbangan komite itu yang Bapak Ibu semuanya membantu memberikan setiap tahunnya yang uang komite itu dari orang tua murid. Nah, ini modal finansial. Modal finansial ini yaitu yang pertama itu uang saku siswa. Uang saku siswa ini uang yang dibayarkan oleh infak siswa yang 1.000 sehari. Jadi ibu-ibu nanti di rumah setiap pagi anak minta jajan, saya jajannya 5.000. Infaknya mana, Ma? Jangan kaget, karena memang kita di sekolah ini ada programnya infak 1.000 sehari. Barangkali anak-anak kita itu dia tidak mau mengurangi uang jajannya. Uang jajannya 5.000 memang harus stok 5.000. Nah, makanya nanti ke Bapak Ibu diminta lagi 1.000 lagi untuk infak. Nah, itu program di sekolah kita. Yang kedua itu bagi hasil. Bagi hasil ini dulu kolam kita itu tertata dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika itu penghasilannya cukup lumayan. Jadi kita bagi hasil dengan sekolah setelah mendapatkan keuntungan. Namun untuk beberapa belakangan ini saya lihat kolam ikan kita masih merana ya, belum ada dioperasikan. Lanjut koperasi sekolah. Koperasi sekolah ini yaitu menyediakan alat-alat tulis yang dibutuhkan oleh siswa kita, dan anak-anak itu nanti daripada jauh membeli keluar, koperasi sekolah sudah menyediakan semuanya, sudah lengkap.
tinggal kita menyediakan uang saja untuk membelinya. Lanjut sewa kantin. Sewa kantin ini seperti yang saya katakan tadi, masyarakat yang menggunakan kantin itu bukan diberikan secara gratis saja, namun mereka menyewa. Menyewanya per hari. Per harinya itu 4.000 untuk satu kantin. Yang keenam yaitu modal politik. Nah, modal politik ini adalah usaha kita, kepala sekolah dan juga pengurus komite yang memiliki relasi dekat atau kuat dengan orang-orang yang di bagian politik, seperti anggota dewan itu yang tahun dulu kita alhamdulillah juga mendapatkan bantuan dari anggota dewan untuk kelas 1 yang sekarang. Cuma satu-satunya kelas kita dulu yang sudah di keramik itu berkat dari bantuan anggota dewan. Namun sekarang alhamdulillah semua kelas kita sudah keramik, tinggal yang di kelas 2 saja yang akan dijadikan galeri yang belum di keramik lagi. Nah, yang kedua yaitu modal agama dan budaya. Nah, kalau yang untuk agama di sekolah kita alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan tahfiz Quran 2 kali dalam 1 minggu. Dan sekarang juga ditambah 1 hari lagi yang free, tidak dipungut apapun. Namun itu adalah 10 besar dari siswa kita yang unggul. Jadi nanti ibu dan bapak jangan kaget anaknya menambah jadwal tahfiznya. Memang akan tersita waktu bermainnya, karena jadwal tahfiz itu akan diadakan hari Minggu, setiap hari Minggu di Batu Labi. Dan siswanya cuma 10 orang yang terpilih dari sekian anggota tahfiz. Dan kegiatan pramuka juga akan diadakan untuk hari Minggu lagi. Nah, ini yang budayanya, seperti saya katakan tadi, peran ini mama. Nah, ini akan dibentuk kepada budaya kita, bagaimana kita berkata sopan, yang katonan ampe itu di anak-anak kita sekarang ini sudah mulai memudar. Kepada yang lebih tua disamakan saja dengan kata menata. Kepada yang lebih kecil disamakan juga dengan yang sama besar dengannya. Jadi tidak ada lagi jenjang-jenjangnya. Mana yang menata, menurun, melereng, dan mendaki. Anak-anak itu sudah mulai tidak tahu. Bahkan jika kita tanya ketika mata pelajaran bang, tidak tahu katonan ampe misalnya gitu kan, bu katonan ampe. Nah, padahal sudah dijelaskan katonan ampe ini bagiannya. Dan kita harus bersikap seperti ini dan seperti ini. Namun anak-anak itu mungkin karena kita belum melekatkan kebiasaan. Jadi makanya kami harapkan kepada Bapak Ibu semua kita saling kerjasama. Ketika di sekolah menuntutnya harus seperti ini, namun ketika ibu rangkul lagi agar kepribadian anak itu tidak keluar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini yang budayanya. Yang pertama yaitu budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian salat zuhur berjamaah. Kalau untuk salat zuhur berjamaah sekarang ini yang melaksanakannya cuma kelas 4 saja baru, karena memang untuk musola masih digunakan untuk kegiatan belajar. Jadi kami sekarang di kelas 4, setelah selesai belajar kami bersihkan, kami sholat memang di tempat kami belajar itu lagi di perpustakaan. Nah, untuk kelas lain biasanya kita dari kelas 1 sampai kelas 6 sholat jemaah, tapi sekarang belum bisa dilaksanakan karena musola belum bisa dioperasikan. Sholat duha berjamaah, sholat duha ini dulu juga sudah sering dilakukan, namun sekarang berhenti sejenak. Lalu sumbangan takziah. Sumbangan takziah ini misalnya ada orang tua yang meninggal, atau yang hari ini kami meminta sumbangan yang ada kebakaran di Sungai Kamuyan. Pokoknya jika ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami musibah, kita akan memungut sumbangan kepada anak-anak didik kita. Nah, dari ketujuh aset yang ada di sekolah itu, kira-kira menurut Bapak Ibu, bagian aset mana yang harus kita tonjolkan di sekolah kita, yang harus kita angkat dan kita latih terus, yang harus kita munculkan kira-kira? Bapak pengurus komite mungkin bisa berikan ide-ide kreatifnya.
mungkin Ibu boleh, Bu, bagian yang sosial tadi aja Bu, wali murid, kami bisa memasak makanan tradisional Bu. Bagus. Nanti yang lain juga boleh. Kalau ada yang keluarganya anggota dewan, bagian yang politik aja Bu. Nah, nanti kita dapat bantuan apa yang belum ada lagi UKS, kita belum memiliki uang UKS. Tafis, kalau tafis berarti dia di bagian agama dan budaya. Lagi ide yang lainnya? Pak Koko, ada ide cemerlangnya Pak? Bagaimana Pak yang mau kita tonjolkan agar ini anak ini lebih bersemangat lagi dan bermutu sekolah kita? Jadi begini Bapak dan Ibu, dari 7 aset yang ada di sekolah kita ini, kita pilihlah aset mana yang bisa diberdayakan untuk pengembangan kualitas pendidikan di sekolah kita. Misalnya, menurut Bapak Ibu, di manusia itu bisa untuk menggerakkan berbagai program. Contoh, ternyata kita lihat coba di slide manusia tadi Bu Wanti. Manusia ada di situ. Ternyata murid-murid kita ini hebat-hebat tuh di bagian karate. Kan modal itu. Ini semua bacongkak tuh dan anak-anak gitu kok. Jadi bagaimana kalau kita arahkan ke yang bermanfaat buat masukan buat gue suatu program karate atau taekwondo atau apa bela diri seperti itu. Atau misalnya menurut Bapak dan Ibu, sekolah kita ternyata memiliki tenaga pendidik yang pintar misalnya di bagian IT. Kemudian kita bahkan kalau saya dengar adukan suatu program anak-anakku belajar IT. Seperti itu, jadi beranjak dari kita dari modal yang ada kita gerakkan. Jangan ada adu-adukan. Apa yang ada misalnya dari komite, Bu, komite awak seperti yang katakan Bu tadi, komite kita minik mana Bu? Bahkan kalau seandainya awak adukan penyuluhan kepada atau pendidikan adat Minang, kebudayaan Minang kepada generasi anak-anak awak, waduh itu program berlangsung secara berkala. Jadi terus menerus tak sekali saja, misalnya sekali 2 minggu, sekali sebulan, sekali seminggu, atau 2 kali seminggu, seperti itu rutin. Yang namanya program. Atau lagi slide berikutnya Bu Wanti. Atau lagi sosial misalnya. Rancak Bu, awak puskesmas di nagari awak, itu kan aset kan? Di nagari Bungo. Bagaimana aset ini kita kembangkan? Bu, aduanlah dokter kecil atau sekolah sehat di sekolah awak Bu. Akan aset yang ada. Itu yang kami minta Bapak dan Ibu. Jadi seperti itulah gambarannya, kita beranjak dari aset kita yang ada, kita kembangkan untuk kemajuan sekolah kita. Nah seperti itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu dari aset yang banyak, yang 7 banyak tuh bagi-bagiannya yang disampaikan oleh Bu Wanti tadi, kira-kira apa yang bagus, yang betul-betul mendukung kegiatan pembelajaran yang potensinya itu bisa kita kembangkan di sekolah kita ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa lihat kembali kira-kira aset mana yang perlu kita tonjolkan gitu. Isi idenya? Habis. Ini ibu yang lain atau bapak pengurus komite kita, Bu? Kok yang capek? Baik Bu Wanti. Seketik tertarik lah arti usulan dari Bapak Ibu pengurus sekolah tadi. Bahasanya untuk dari komite kebetulan kita ada 5 anak berundang dulu batigo kini 2005. Nah kan, jadi khusus pribadi ambo
yang cek lain Datuk Wali Besar hadir, dan kami sangat mendukung program pendidikan tentang bank yang bersangkutan dengan budaya Minangkabau itu di sekolah. Dan pribadi Ambo setuju untuk melakukan pendidikan secara mungkin kok sekali 5 hari atau sekali sebulan di sekolah. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itu usulan dari Datuk kita, yaitu Datuk Pucuk atau beliau. Beliau bersedia untuk memberikan materi-materi yang terkait dengan adat dan budaya. Memang itu sangat kita apresiasi sekali Bapak Ibu, karena memang anak-anak zaman milenial saat sekarang ini memang adat dan budaya itu sudah mulai memudar. Terlebih anak-anak kita lebih sering menggunakan handphone. Ketika orang tuanya datang, Assalamualaikum, dia sambil main HP, Waalaikumsalam. Nah, dia tidak melihat kita. Kalau anak-anak yang dulu terdengar saja kendaraan atau kering-kering sepeda orang tuanya, dia langsung menghampiri jenjang, langsung disalami orang tuanya. Namun kalau untuk anak-anak kita zaman sekarang, memang itu yang sudah menipis, yang sudah berangsur-angsur menghilang. Belum lagi nanti tentang pakaiannya. Cobalah lihat pakaian anak-anak kita, bahkan pakaian orang-orang tuanya juga sama sekarang, mungkin bisa kita nilai sendiri yang seperti apa. Sangat bagus sekali. Ada lagi tambahannya Pak selain dari itu? Atau ibu-ibu ada lagi ide cakarannya? Nah, ini saya juga ada satu ide. Jika Bapak Ibu semuanya kurang setuju, bisa nanti dipoles lagi atau bisa memberikan ide-idenya yang lain. Nah, jadi saya inginnya di sini yaitu menebalkan aset manusianya dari segi guru dan peserta didiknya. Di sini berarti kita harus menonjolkan kompetensi gurunya, namun melahirkan peserta didiknya yang juga sangat aktif dan sangat intelektual. Jadi program yang ingin saya gagas itu yaitu saya ingin mengadakan pemantapan materi dalam. Nah, jadi yang saya beri judulnya yaitu one day one word. Nah, jadi artinya satu kata untuk satu hari. Nah, jadi itu yang terlintas di pikiran saya untuk memberikan materinya tentang bahasa Inggris. Dan kebetulan Bapak Ibu, materi bahasa Inggris untuk saat sekarang ini termasuk kepada mata pelajaran wajib. Kalau dulu ketika saya mulai honor di sini, bahasa Inggris itu hanya termasuk kepada ekstrakurikuler atau muatan lokal saja. Namun sekarang itu sudah termasuk mata pelajaran wajib, dan kebetulan untuk siswa saya di kelas 4 baru sekali ini dia belajar bahasa Inggrisnya. Jika dia materi bahasa Inggris kelas 4 ini sudah masuk kepada grammar. Namun dikarenakan kemampuan anak itu untuk vocabulary saja belum bisa, makanya saya belum mengajarkan soal grammar. Grammar itu Bapak Ibu, bagaimana tata cara kita membicarakan. Kalau untuk orang pertama ini susunannya, untuk orang kedua ini, jadi beda. Kalau dalam mengaji itu namanya tajwid. Nah, sama yaitu grammar itu sama dengan tajwidnya. Sedangkan kosakatanya aja belum lurus lagi. Mau pula kita mengajarkan grammarnya. Jadi itu yang ingin saya gagas. Bagaimana menurut Bapak Ibu semuanya? Nah, alhamdulillah kalau Bapak Ibu setuju, berarti untuk 1 tahun ke depan, minimal untuk tahun ajaran 2024 dan 2025 ini kita ada 2 program. Nah, kemudian Datuk Pucuk, kapan kita akan melaksanakan program yang ingin Bapak gagas itu? Awal tahun aja, Januari maksud saya? Atau minggu depan Bu? Boleh. Terserah Ibu. Bersedia kapanpun. Ya. Nah, ini program yang ingin
ingin saya adakan di sekolah kita. Namun untuk saat ini, karena saya mengundangnya wali murid kelas 4 saja, jadi saya inginnya semua siswa kelas 4 itu memang harus terlibat. Bu, kalau kelas lain ingin ikut, Pak Bu, boleh. Namun dengan catatan, memang harus benar-benar serius Bapak Ibu. Ini ada kemarin di Tafiz, dia sudah nangis-nangis, orang tuanya nelpon saya untuk ikut Tafiz. Bahkan dia masuknya sudah di pertengahan jalan. Misalnya orang sudah 7 kali pertemuan, dia masuk pada pertemuan ke-8, namun ketika pertemuan ke-11 dia mundur. Nah, jadi saya tidak mau seperti itu. Kalau memang ada kelas lain yang ingin ikut, memang betul-betul serius. Kalau ingin belajar memang betul-betul serius, tidak ada nanti potong-potong di tengah jalan, tidak ada. Nah, jadi ini nama programnya itu One Day One Word, 1 hari 1 kata. Nah, kenapa alasan bahasa Inggris itu penting, Bapak Ibu? Yang pertama memang menjadi mata pelajaran wajib. Yang kedua merupakan bahasa internasional. Cobalah Bapak Ibu lihat di HP, dan mungkin lebih banyak bahasa Inggris di sana. Kemudian ketika Bapak Ibu pergi ke rumah sakit atau pergi ke airport, ke bandara, tulisannya memang ada tulisan bahasa Indonesia, cuma kan yang paling di atas yang utama itu bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita tidak tahu untuk kata yes dan no aja kita tidak bisa menempatkan. Misalnya katanya what is your name? Yes, jawab. Berarti sih yes dong nama kita. Nah, dia tanyakan ya kan, siapa namamu? Yes, jawab kita. Itu sih yes sama awak jadinya kan. Nah, jangan sampai awak di cime sama orang dengan menjawab yang salah. Nah, manfaatnya dengan one day tadi itu yaitu menambah kosakata. Pikiran kita terbuka dan menumbuhkan kepercayaan diri. Jadi jadwal pelaksanaannya saya ingin mengadakannya 1 kali untuk 1 minggu. Hari yang saya pilih hari Selasa. Karena kalau hari Rabu kita tafiz, kalau hari Sabtu kita juga tafiz. Nah, jadi hari Selasa kita ambil waktunya. Pukul 1. Setelah anak pulang, anak kan pulangnya jam 12:30 Langsung kami sholat jamaah di kelas, langsung kita belajar bahasa Inggrisnya. Pengajarnya memang saya sendiri. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada yang bertanya, Bu, kalau tapis membayar tidak Bu? Nah, kalau Iko kalau Iko dikasih free. Nah, free itu artinya? Nah, kalau bahasa awaknya perai, lah atau gratis. Jadi, Bu cuma minta waktu anak-anak saja dan keseriusannya. Nah, contoh ini. Materinya nanti tentang listening. Listening itu anak nanti akan mendengarkan. Saya mengucapkannya, anak mendengar. Kemudian setelah dia dengar, dia writing. Writing itu menulis. Yang dinamakan tulisnya. Karena bahasa Inggris ini pendusta Bapak Ibu, pendusta sekali. Apa yang nyekician tidak sama dengan apa dengan yang ditulisannya. Nyoba tuh. Nah, lanjut. Setelah dia bisa menulis, dia juga bisa membaca. Setelah membaca, bisa mengucapkannya, bisa speaking. Nah, ini contohnya. Kosakatanya itu one. Tulisannya apa? One kan? Nah, berarti dia tukang bohong. Dibaca, diucapkan, didengarkan one. Tapi ketika ditulis one. Nah, itu. Jadi ketika nanti ketika les bahasa Inggrisnya itu seperti itu yang akan saya ajarkan. Saya kasih 1 kata dalam 1 hari. Contohnya misal lagi sleep. Sleep itu kan artinya tidur. Bukan kita sleepnya sendal jepit ya, sleepnya. Nah, sleep itu artinya tidur. Dan tulisan sleep itu bukan SLIP tapi SLEEP. Nah, itu nanti yang akan saya ajarkan kepada anak-anak khususnya kelas 4. Cukup saja 1 kata 1 hari. Tidak perlu banyak-banyak. Nanti setelah 3 tahun keluar dari UPTD SD 02 Bungo sudah ribuan vocabulary yang dimiliki oleh anak-anak kita. Itu harapan kita semua. Kita kan diizinkan untuk menghayal. Namun kepada hasil kita serahkan kepada orang yang melakukannya dan sesuai dengan doa dia dan doa orang tuanya. Meskipun anaknya tunggang tunggik belajar,
rajin belajar, tapi doa orang tuanya tidak ada, juga tidak akan menghasilkan. Anak rajin sholat, ternyata orang tuanya mohon maaf tidak. Bagaimana Allah akan ridho? Sedangkan orang tuanya tidak mengucapkan doa untuk anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, anak yang berbakti. Jadi kita harus saling mendukung semua yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, baiklah Bapak Ibu, cukup singkat, namun kita tujuannya sama. Jadi nanti Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anaknya. Nah, kita menambah lagi satu program di sekolah. Kalau program tapis hari Minggu itu diadakannya di Batu Labi di Serono. Ya, di Masjid Batu Labi. Ya, kalau tempat 2 orang, asal 1, Jira 1. Nah, jadi di Batu Labi orang tua yang mengantarkan ke sana, nanti jemput orang tua lagi. Sudah dulu lagi. Kemarin bilangnya sudah zuhur, nanti dikonfirmasi lagi. Yang tetapi kemudian pramukanya juga dari pagi. Pramuka itu semua anak yang ikut ke sebuah sampai kelas 6. Nah, pagi mulainya jam 8. Kata tidak ya? Tapi tidak tuh. Pernah dibeli? Kan dibeli. Nah, berarti semuanya tuh. Pagi besok lah. Jadi memang biarlah saat sekarang ini anak tuh habis waktu bermainnya daripada main HP, saya tarik-tarik di rumah. Kadang-kadang memang ada tahu apa yang ditontonnya. Nya pandai itu. Sekolah dibuka dia kan. Dibaliknya balik. Awak pas bawa resu tak nampak dia awak. Nah, tuh biar dia memang yuk pandai anak dia. Mungkin sebanyak 130 orang wali murid, mungkin juga ada yang komplain ya, banyak mana kegiatan mampu anak ketik baru tidak tahu adanya. Nah, mungkin ada juga. Namun efek positifnya saja yang kita lihat ke depannya. Biarlah berakit-akit ke hulu, tapi kita sampai ke ujungnya. Jadi seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan lagi, ada yang ragu, ya Pak? Di situ kami ingin menambahkan dari 7 aset yang tayangkan Cako, kami mengambil kesimpulan setiap aset itu apa yang bisa kita lakukan. Umpamanya mulai anak-anak itu kan ada yang sulit, ada kreatif. Nah, jadi setiap aset itu yang bisa kita lakukan. Jadi tidak bisa kita pilih aset-aset punya yang bisa kita laksanakan. Berarti semuanya ya Bapak ya? Mana yang bisa kita lakukan? Mungkin seperti itu tambahan. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih banyak sekali atas sarannya. Memang itu sangat bagus. Istilahnya biar kita mengajak semuanya. Misalnya anak yang 5 orang ini unggul di tahfiz, ada 5 orang lagi unggul di karate, ada 5 orang lagi unggul di pramuka, kemudian unggul dalam bahasa Inggris. Jadi kita semua jika ada perlombaan untuk anak ini, jika ada perlombaan ini untuk anak ini, kan tidak semuanya kita memiliki kemampuan yang sama. Memang betul kita setiap siswa itu memiliki kebutuhan keunggulannya itu berbeda-beda. Namun kita harus menonjolkan dalam satu bidang mana yang bisa. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kedatangannya ke sini, dan tujuan yang kita capai juga sudah kita dapatkan apa yang ingin kita capai ke depannya. Semoga apa yang kita inginkan ini tercapai hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu semuanya saya minta maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin dipilih sedikit dan penjelasannya Bapak Ibu. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Bapak Pendidik kita. Bagusnya memang banyak yang kita kembangkan dijadikan program di sekolah kita. Karena apa? Karena saat sekarang ini banyak sekali anak-anak kita yang lari sekolah ke sekolah IT, Islam terpadu. Apa sebabnya? Karena mereka full day. Full day itu apa Bu? Belajar penuh hari.
Masuk pagi jam 7:30, keluar nawak jam 4. Kenapa? Karena orang tua cemas dengan HP dan gadget. Kan iya nggak apa-apa ibu? Iya. Asalnya orang tuanya wak saya yang bisa mengantar anak jauh-jauh, kita jauh. Dia hanya makan Sabtu ngantar, kan ada SDT di situ. Daripada di sekolah awak. Kenapa? Karena Inyo khawatir dengan anak-anak Inyo yang hobi main HP itu. Dan kami yakin juga kita semua di sini juga khawatir seperti itu. Nah, jadi memang bagus program sekolah yang ada. Kalau bisa nanti, setiap hari itu adakan ekskul. Jadi misalnya ekskulnya menyanyi. Selasa aja yang ekskul pelajaran itu enak. Kita ngerti Pak ya suci. Jadi anak-anak kita tuh kok sampai di awal acak lanya main di sekolah kan Pak Ibu? Kawannya anak SD-nya kalau di luar sih kawannya SMP, anak SMA kan anak sekolah, tak pengaruh anak awak. Kalau dia lapor dia pulang dia jangan sampai tiba di rumah, mereka ngaji pulau lain. Nah, dia betul dia tak main HP, tak main pegawai aja orang mengadang lain. Sekarang anak awakku, dia dapat dari Ramadan tu Ramadan berapa orang? Nah, jadi bagus seperti yang diusulkan Bapak tadi. Coba usulkan apa kira-kira? Kita lihat dari aset manusia tadi sudah dapat itu program Wanti One Day One Word, 1 hari 1 kata. Awak geser ada Wanti. Aset sosial. Aku tadi alhamdulillah ada untuk kegiatan bank. Nah ya, pelatihan pengenalan adat mungkin. Lanjut. Yang aset nomor 3, fisik. Kira-kira dari fisik awak yang gak banyak kok, yang bagus, yang mendongkrak pendidikan di sekolah awak yang bisa dijadikan program. Contoh, di buku jalan masuk Pak Ibu ada nancak baru, ada nancak, masih membutuhkan beberapa dana supaya dirancang. Atau di situ, di situ tuh jalan masuk Pak Ibu dari gerbang sebelah kanan, tuh gazebo, pojok saung baca, kalau pojok itu dalam kelas. Saung baca, rancak. Nah baca, rancak dulu. Itu aku dong. Itu anak awak membaca. Di sampingnya tuh di tinggian ibu dia waktu itu. Itu taman. So, nanti anak awak membaca di situ. Nah, bisa ini ada program? Bisa. Program literasi sekolah bisa diambil. Kalau tadi 1 hari 1 kata, ya awak ada 1 minggu 1 buku. Cik buku dah dapat dana awak seminggu kamu dana baca. 1 week 1 book. Itu dah buat ting. Ada pandai sebenarnya. 1 minggu 1 buku. Jadi satu anak sesuai dengan kelasnya harus menamatkan 1 buku. Kelas 1 SD Pak, buku lepas. Kelas 1 SD Pak, cuma tulisannya sama halaman-halamannya sama SD. Tak sama jadi kelas 2 dan kelas tinggi lainnya. Jadi seminggu anakku menghasilkan membaca 1 buku. Bagus program ini. Cak Bilo tuh boleh pulang sekolah nak membaca di situ, boleh jam istirahat. Cuman anak awak banyak. Syaratnya 5 balai anak awak ini. Tidak baca saya bantu. Di mana kalau baca lagi candu situ lah dong. Nah, secara bertahap ya Bapak Ibu nanti kita buat boleh baca yang lainnya. Tapi pustaka kita ada. Tuh fisik pustaka. Berdayakan pustaka untuk literasi ini. Nah, kemudian lagi modal lingkungan. Lingkungan itu
Contohnya, kita pelajaran IPA, main ke sawah, mengamati ekosistem sawah, cari apa yang ada di sawah, padi, siput, alai, garundang, alai, yang ada di ekosistem sawah, itu bisa dijadikan. Nggak harus yang mahal-mahal yang harus biaya. Kita jadikan, misalnya di awal bukit cinta, pakai bukit, bisa tuh dijadikan sarana untuk pembelajaran. Nah, contohnya lingkungan awak yang di sekitar sekolah awak ada kate. Oke, jadi itu masih nagori awak. Baik mencari Jawi. Ada belajar di Jawi itu awak tak tahu ke depannya anak awak akan jadi apa bapak ibu. Tak jadi pengusaha sapi nanti. Ternakan sebagai peternakan sapi yang menghasilkan produk sapi perah atau sapi pedaging. Bisa aset itu kita kembangkan. Cuma banyak aset yang akan kita kembangkan itu lama bentuk di kepala bapak ibu guru-guru peladu. Dan kami untuk merealisasikan itu tentu butuh dukungan dari kita semua. Bapak ibu cik kapoi-poi itu. Sementara di bolo di mandi-mandi di batang topi, sementara di bolo di perbonde. Ada nggak itu? Ada nggak itu? Boy mandi-mandi ke batang topi, aduh kaitannya dengan pelajaran. Pelajarannya tuh? Tuh merupakan aset juga tuh. Boy kapal bonde. Tuh pelajarannya. Kan bisa juga menjawab kecil lain. Itu bapak ibu, jadi tidak harus yang muluk-muluk. Oh, ciptakan program biaya deh. Tidak harus seperti itu. Masuk oleh nanti ke aset berikutnya, finansial ke pinti. Finansial, pinti ke pinti. Jadi bos kita itu memang harus sesuai jenis kita belanjakan. Pembangunan pojok baca tidak boleh. Pembangunan WC tidak boleh. Boleh WC atau bocor ganti solaisen boleh. Itu yang perbaikan ringan. Itu yang bisa dibayar kapiti pos. Kemudian gaji tenaga honorer. Kemudian beli spidol, beli printer, beli listrik. Itu operasional sekolah. Nah, dulu spidol itu kamanuli itu tak bisa dulu. Namun beberapa program itu sudah kita anggarkan di bos. Pak Tangko, tapi saya datangkan ustaz dari luar tuh ada anggaran dari bos. Nak bantu deh sedekah atau infak dari anak-anak awak yang 2.000 per hari itu. 2.000 ya Pak Ibu? 2.000 berapa pertemuannya tuh? Tidak belum mencukupi. Sudah itu awak keluarkan dari bos. Kemudian lagi untuk tahun 2024-2025 naikan harganya, berapa naikan harganya? Tahu nanti anak awak lebih banyak lo lain yang akan melaksanakan tahfiz. Banyak anak awak yang tahfiz itu tak podang si ustaz lain. Jadi kita naikkan anggaran untuk tahun 2024-2025 untuk bagian tahfiz. Karena apa? Karena itu dunia akhirat ya awak. Tabungan dek itu Bapak dan Ibu. Sudah tuh kita juga merencanakan di akhir tahun pelajaran 2024-2025 kita akan gelar wisuda tahfiz di sekolah kita. Jadi siapkanlah anak-anak Bapak Ibu mulai dari kini kecilan anak-anak awak. Inyo akan diwisuda tahfiz 1 juz paling rendah. Ya tapi 2 juz kok alhamdulillah. Jadi itu program juga itu. Masuk ke finansial ya. Yang di angka pun namanya bantuan. Lanjut. Jauh-jauh ya boleh bantu. Iya. Jangan pakai mie Bu. Sudah tuh modal yang dari komite itu banyak sekali bantuan dari komite awak. Komite itu siap Bapak dan Ibu semuanya. Banyak sekali bantuan dari komite. Sama cakap gazebo cakap itu bikin komite.
ndak pergi sekolah, ndak dari DAK, ndak lo dari bos. Si kamu tuh tolong dari awak tuh masih dua selesai. Jadi Bapak dan Ibu, memang penting kita semuanya. Bakai aset tadi kan Pak Ibu? Aset kaitannya dengan aset finansial dan kaitan dengan aset fisik. Kaitan. Tujuannya tetap untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya politik. Politik. Aku mulai adu Bapak Ibu. Oke, anggota dewan. Boleh kita lihat proposal. Kira-kira di sekolah awak yang diminta misalnya awak mengadakan program tidak pembangunan saja loh. Pembangunan lah proposal misalnya untuk mengadakan kegiatan seperti awak adakan kegiatan di sekolah awak seperti tahfizku atau lomba-lomba. Awak datangkan guru, awak minta anak anggota dewan belum ya cuman kok layan Bapak dan Ibu. Awak cuma anggota dewan tinggi itu bisa kita berdayakan. Anggota dewan ini sandang lo jadi susah deh awak. Sebab dia ingin belum kemajuan untuk negara kita, untuk anak-anak kita. Seperti itu. Beginilah proposalnya. Jadi Pak, kira-kira rekan awak baik. Lomba-lomba Pak, lomba-lomba. Tuh pas sekolah awak lah mancak, ada yang tak bayang kita itu jalan yang masuk anggaran ya kak, anggaran tiko awak di mana tuh, anggaran nagogi, masuk tuh. Lomba bagus sudah tuh paping blok nampak kalau ibu loncat anak loncat atau kalau loncat awak dereng tuh bos sudah punya masuk auto. Kalau lomba paping blok itu kan jangan. Iya diberi proposal lah. Langsung proposal masuk aja itu. Selanjutnya modal agama. Awak alhamdulillah berada di lingkungan yang agamis. Pada lingkungan agamis, awak banyak teori awak banyak ustaz-ustaz, banyak tenaga agamis. Semuanya beragama Islam. Tidak ada yang agama non-Muslim di negara yang di jorong awak kan? Kalau negara mungkin ada di jorong awak, tidak ada. Jadi ini aset. Makanya kita berdayakan aset ini bisa nanti ustadz ini kita berdayakan sebagai pemberikan pengajian sirat iman rohani atau santapan rohani ke anak-anak awak yang ini banyak anak-anak awak yang berperilaku menyimpang. Contoh nanti apa komite merokok akan itu jadi banyak tuh. Nampaknya di TV ramai cewek-cewek lah dulu anak orang cewek-cewek kayak dulu. Copet itu menantu anaknya. Jadi itu kan perilaku menyimpang. Belum tempat belum di usia mereka. Jadi waduan nanti siap ustaz yang kawal imbau waduan pengajian ketika PHBI peringatan Hari Besar Islam misalnya waduan ustaz datang ke sekolah. Seperti itu. Saya ada nampak ya Pak. Itu salah satu memberdayakan aset juga. Tahu ini tak ustaz dan ustazah bagus juga. Nah harus ustaz. Kalau ustaz yang laki-laki kan ada dua perempuan. Bisa juga untuk memberi parenting kita. Jangan anak saja oleh ibu, kami pun teragak loh dengan ceramah tuh. Bisa enggak seperti itu. Kalau untuk agama mengenalkan ada. Nah, ya Pak. Berdayakan. Bisa ya Pak ya. Nah, luar biasa. Kalau tak duduk bersama lagi tidak tahu Bapak. Alhamdulillah. Jadi ketika hari-hari
hari besar nanti awal undang Muna untuk memberikan kajian atau santapan rohani kepada anak-anak kita, termasuk kepada kami Bapak Ibu guru yang kadang awak silap tidak tahu ya, termasuk nanti perkembangannya untuk kita juga perlu santapan rohani itu. Tidak hanya fisik yang awak beri makanan, tapi rohani kita juga perlu kita beri makanan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itulah gambaran nanti kami akan coba duduk bersama dengan guru mengulang kembali apa-apa kira-kira dari 7 aset ini yang mungkin bisa kita kembangkan di samping program yang tadi sudah sampaikan Bu Wanti. Ada 2 program prioritas namanya, skala prioritas. Jadi itu yang duluan, sementara program-program lain kita laksanakan secara berlahan-lahan. Nah, jadi enggak selebih langsung satu seperti itu Bapak Ibu. Jadi bertahap kita coba cicil, review, evaluasi jalan nanti enggak program itu, kemudian kita lanjut dengan program-program selanjutnya seperti itu. Nah, setuju Pak Ibu Bapak itu? Jadi program itu bisa berjalan pakai kita kuat. Oh gitu. Kami mendukung dari belakang. Iya Pak Ibu. Jadi yang kamu program kan tergambar lewat cakwe. Jadi yang membuat nulis itu. Nah, Ibu rangkum ke kawan-kawan gitu di kantor. Kemudian buat tuliskan topik dan bentuk program. Nah, itu yang akan laksanakan di sekolah kawan. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih. Itu saja Bapak dan Ibu, insya Allah kegiatan kita ini bermanfaat dan semoga kehadiran kita semua, Bapak dan Ibu semuanya, kehadiran dan ketulusannya hadir di sekolah kita ini dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda tentunya, dan semoga dapat memberi dampak positif untuk kemajuan sekolah kita di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak dan